Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat KKC selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kembali lagi dengan kami di channel YouTube Komunitas Keluarga Cerdas. Di channel ini kami akan berbagi informasi menarik tentang pernikahan, rumah tangga, dan parenting. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga channel ini selalu memberikan manfaat yang sahabat butuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat komunitas keluarga cerdas yang saya banggakan, pernikahan itu adalah merupakan sebuah proses yang sangat sakral di dalam agama kita. Islam menempatkan pernikahan sebagai sebuah saluran formal yang syar'i untuk kemudian dua insan yang berlainan jenis bertemu secara sah di bawah naungan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan adalah merupakan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan syariat itu lahirlah generasi-generasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kalian yang berbahagia, terkait dengan hukum menikah, para ulama berbeda pendapat pada 3 ucapan atau 3 pendapat. Yang pertama, pendapat dari ulama-ulama Zahiriyah yang mengatakan bahwa menikah itu wajib berdasarkan zahir daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur, surah yang ke-24 di ayat 32, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayama minkum." Kata wa ankihu adalah merupakan fi'lul amr, kata perintah, di mana dalam kaidah usuliyah disebutkan wal amru yaqtadil wujub. Kata perintah dalam Al-Quran ataupun dalam hadis menunjukkan kewajiban. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat mazhab Syafi'iyah yang mengatakan bahwa menikah itu adalah merupakan hal yang mubah, di mana menikah, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, adalah merupakan sarana penyaluran syahwat dan keinginan-keinginan seksual kita, dan itu tidak mewajibkan untuk kemudian seseorang itu menikah. Dan pendapat ketiga adalah pendapat jumhur dari kalangan ulama-ulama Malikiyah, ulama-ulama Hanafiyah, dan ulama-ulama Hanabilah yang mengatakan bahwa menikah itu hukumnya sangat disunnahkan, tapi tidak sampai pada tingkat wajib. Sahabat kalian yang berbahagia, terlepas daripada perbedaan pendapat dari kalangan ulama, meskipun memang pendapat yang ketiga adalah pendapat yang terkuat, dari perspektif yang berbeda, hukum menikah itu juga bisa ada 5 jenis. Mulai dari haram, makruh, mubah, sunnah, dan wajib. Pernikahan itu haram ketika seseorang belum memiliki syahwat yang kuat untuk menikah. Menikah itu haram kalau kemudian dia tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarganya. Bahkan sampai pada tingkat ada orang yang menikah hanyalah untuk menzalimi daripada pasangan atau lawan jenisnya, disebabkan mungkin salah satunya karena penyakit-penyakit psikologis yang ada dalam dirinya. Kemudian menikah itu di satu sisi turun menjadi makruh. Ada orang punya keinginan untuk menikah tapi belum kuat, tapi keinginan itu sudah ada. Dia punya penghasilan, tapi untuk dirinya sendiri masih belum cukup. Tidak punya orientasi, tidak punya visi. Tidak jelas apa yang menjadi tujuan pernikahannya. Hal-hal seperti inilah yang bisa membuat pernikahan itu menjadi makruh. Kemudian yang ketiga, pernikahan itu sunnah. Ketika seseorang itu memang memiliki kemampuan finansial, memiliki kesehatan psikologis, kesehatan mental, kemudian keinginan untuk menikah juga sudah sangat kuat. Dia memahami apa yang menjadi tanggung jawab dari pernikahan,
menjadi konsekuensi daripada posisinya, statusnya sebagai suami atau istri, maka dalam hal ini pernikahannya itu menjadi sunnah, tetapi belum menjadi wajib. Yang mana pernikahan itu menjadi wajib ketika seseorang itu yakin bahwa kalau tidak menikah maka dia akan berzina. Kalau tidak menikah maka dia akan melakukan dosa-dosa atau perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menikah itu wajib kalau kemudian menghilangkan daripada kekhusyuan dan konsentrasi ibadahnya yang membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Menikah itu wajib ketika dia meyakini bahwa kalau tidak menikah maka syahwatnya itu akan memberikan efek mudarat bagi kesehatan dirinya. Maka secara singkat, sahabat KKC yang saya hormati, inilah 5 jenis atau 5 tingkatan hukum dari pernikahan tersebut. Maka kenali tanda-tandanya, pahami diri kita untuk kemudian kita bisa menentukan apakah kita berada pada status haram atau makruh atau sunnah atau wajib atau mubah dari sebuah pernikahan tersebut. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia satu keluarga yang cerdas, satu keluarga yang bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.